Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ya ma ba'du. Apa kabar anak-anak Ustadz? Ustadz harapkan antum semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Baiklah anak-anak Ustadz, hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Ya, Ustaz harapkan antum semua sudah siap dengan peralatan-peralatan tulis antum, sehingga antum bisa mencatat apa-apa yang akan Ustaz sampaikan hari ini. Baiklah anak-anak Ustaz, ya qadarullah hari ini kita pembelajarannya melalui daring. Jadi hendaknya anak-anak Ustadz betul-betul memperhatikan apa yang Ustadz sampaikan. Baiklah, kita akan lanjutkan pembelajaran kita ini mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Ya, pekan lalu kita sudah sampai kepada media komunikasi ya. Media komunikasi zaman prasejarah, sejarah, kemudian apa lagi? Kemarin sampai zaman Mesir kuno ya. Jadi sekarang kita masukkan saja ya anak-anak Ustadz, kita masuk kepada jadi di sini Ustadz ingin jelaskan juga sedikit ya mengenai media komunikasi masa lalu itu seperti ada berbentuk kentongan tentunya ya anak-anak Ustadz. Media komunikasi ya tentunya anak-anak Ustadz media komunikasi masa lalu ya itu bisa ada kentongan ya anak-anak Ustadz ya. Kentongan biasanya ini sangat populer sekali di masyarakat Indonesia. Kemudian juga ada daun lontar ya, ini yang sedikit lebih maju nih, ada menggunakan daun lontar ya. Ya tentunya anak-anak Ustadz pertama kentongan ini ya sudah digunakan di Indonesia sejak lama ya. Jadi alat ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Demak ya. Tentunya anak-anak Ustadz ya, kita juga sering melihat peralatan kentongan ini ya kalau di kampung-kampung itu ada di pos-pos ronda ya kan. Di pos-pos ronda ya, mungkin kalau antum masih di daerah perkampungan ya, untuk jaga-jaga malam itu masih ada menggunakan kentongan ya. Kemudian kalau daun lontar ya, ini memang kalau kita lihat ya, ini zamannya lebih maju ya, sudah bisa, manusia sudah bisa menggunakan tulisan sebagai media komunikasi ya, bisa sebagai surat menyurat ya, kemudian menggunakan daun lontar ini ya untuk ditulis di atasnya. Nah, ini sedikit lebih maju. Anak-anak Ustadz pernah lihat daun lontar? Antum pernah lihat? Nggak pernah ya? Nah, ini ada gambarnya, tapi antum nggak bisa lihat nih kalau Didi. Nah, ini anak-anak Ustadz. Nah, kalau ya ini gambarnya, antum bisa lihat daun lontar.
Nah, seperti ini ya. Kemudian ada lonceng ya. Lonceng adalah salah satu peralatan yang biasanya digunakan untuk ya mirip seperti dengan kentongan itu ya anak-anak Ustaz ya. Cuman ini terbuat dari logam ya. Tentunya lonceng terbuat dari logam ya. Jadi ada lonceng, fungsinya juga sedikit mirip ya dengan kentongan tadi ya. Jadi ada lonceng ya anak-anak Ustaz. Dan kemudian ada burung merpati ya, ada burung merpati. Mungkin saat ini sudah nggak ada lagi ya menggunakan burung merpati sebagai penyampai berita ya. Sudah langka ya kalau kita lihat ya, sudah langka sekali ya. Tapi ini juga termasuk ya salah satu media komunikasi ya anak-anak Ustaz ya, sebagai media komunikasi masa lalu ya. Tentunya ya merpati-merpati yang digunakan ini adalah jenis merpati yang sudah dilatih ya. Kalau kita beli merpati nggak kita latih, kemudian kita suruh kirim surat, kirim kabar ke tempat yang kita tuju, dia nggak bisa ya anak-anak Ustaz ya. Tentu ini ada pelatihan ya, agar merpati ini bisa ya, pintar dan memiliki daya ingat yang kuat, kemampuan navigasi ya. Nah, tentunya ini sangat menarik juga nih anak-anak Ustaz. Ustaz rasa hal ini boleh juga kita pelajari ya sebagai media komunikasi ya. Ya, karena hal ini juga masih memungkinkan kita gunakan anak-anak Ustaz ya. Walaupun ya ini sekarang kalau untuk kecepatan informasi yang didapat ya tidak ini ya, tidak begitu baik. Baiklah, kemudian ada prasasti anak-anak Ustaz ya. Prasasti, antum tahu prasasti? Biasanya dokumen yang ditulis ya pada bahan keras dan tahan lama ya, biasanya di batu-batu ya. Biasanya kita lihat ada tulisan-tulisan atau prasasti ya namanya. Prasasti ya adalah sebuah piagam ya atau dokumen yang biasanya ditulis pada bahan yang keras ya dan tahan lama, bisa di batu ya, kemudian di dinding-dinding itu juga bisa ya anak-anak saya. Biasanya kalau kita sering lihat yang sekarang ini ya, kalau antum pernah lihat ada peresmian gedung baru gitu kan. Nah, biasanya kan kalau sekarang tuh ada tulisan yang dibuat di apa ya, yang dibuat di batu, kemudian ditempelkan di dinding gedungnya, diresmikan oleh siapa, itu termasuk ke dalam jenis prasasti juga anak-anak Ustaz. Ya. Baiklah anak-anak Ustaz, sampai di sini kira-kira ada yang ingin antum tanyakan ya? Ya. Kemudian ya ada juga jenis ini, tapi ini nggak perlu kita tulis ya. Jadi ini ada jenis trompet ya, kemudian jenis-jenis alat musik sebagai komunikasi ya, itu tidak perlu kita kembangkan. Kemudian ada asap juga termasuk anak-anak Ustaz ya. Asap juga termasuk sebagai asap ya, termasuk ya sebagai media komunikasi. Biasanya ini untuk mengirimkan tanda-tanda bahaya ya, tanda bahaya atau keadaan-keadaan darurat ya. Misalnya satu contoh, antum tersesat di hutan ya,
Ya, untuk bisa mengetahui adanya seseorang, ya, itu antum bisa menggunakan asap, ya, asap. Jadi asap ini dari kejauhan juga bisa nampak kalau asapnya besar, ya. Nah, ini asap, ya, biasanya untuk sinyal bahaya, tanda darurat, ya. Ini bisa kita gunakan alat komunikasinya asap. Nah, bisa juga untuk mengirimkan suatu pesan rahasia, ya kan? Karena media komunikasi ini, ya, biar nggak mudah terbaca seseorang, kita melakukannya dengan cara yang tidak banyak orang tahu, ya kan? Dengan asap. Kemudian seperti yang kemarin sudah Ustaz jelaskan, piktografi, kemudian ada piktograf, hierograf, ya, hieroglif, Van. Nah, itu juga sudah termasuk media komunikasi yang masa lalu. Sekarang anak-anak Ustaz, kita masuk ke media komunikasi modern. Ya, ini antum tentunya lebih memahami, ya, media komunikasi modern. Ya. Apa kira-kira? Handphone, terus laptop, apalagi? Hah? Banyak sekali, ya. Tapi yang paling antum sukai apa itu media komunikasinya? HP, ya kan? Semua serba bisa saat, ya kan? Apa-apa semua bisa kita kerjakan dari handphone, ya kan? Nonton juga bisa, Ustaz. Apalagi? Cari-cari informasi bisa, cari pelajaran bisa, Ustaz. Cari kawan bisa, Ustaz, ya kan? Main game juga bisa. Jadi sejarah perkembangan komunikasi, ya, teknologi, ya, dari dulu sampai sekarang, ya. Pada tahun 1960, ya, teknologi sangat berkembang pesat nih, ya. Jadi mulai tahun 1960-an, ya, hingga sekarang teknologi semakin berkembang pesat. Jadi media komunikasi yang diciptakan manusia dan penemuan-penemuan media-media digital, ya. Jadi kita sudah bisa menikmati sekarang ini, ya. Ini sudah dirintis sejak tahun 1960-an, ya. Nah, pertama ini kita sebelum adanya handphone saat ini, ya. Ini media komunikasi modern ini ada disebut dengan surat kabar, ya, surat kabar. Surat kabar atau disebut dengan apa tuh? Koran, ya. Surat kabar atau koran, ya. Jadi sebenarnya surat kabar ini, ya, sudah ada sejak lama, ya, tentunya, ya. Tapi surat kabar dalam bentuk media cetak yang berisi informasi, sosial budaya, ya, kemudian hiburan dan teknologi, ya, itu berkembang, ya, sejak pada tahun 1600-an, ya, anak-anak Ustaz, ya. Seiring dengan perkembangan zaman, surat kabar sekarang bukan hanya dalam bentuk media cetak. Nah, ini, ya, kalau dulu, ya, zaman-zamannya Ustadz masih kecil, mungkin zaman antum juga masih merasakan, ya, adanya koran, ya, mesti, ya. Biasanya koran datang ke rumah, ya. Kemudian kita bisa baca banyaknya informasi-informasi, ya, seperti informasi hiburan, ya kan, selain berita-berita yang sedang berkembang. Kemudian ada juga teknologi. Biasanya kita bisa melihat iklan-iklan
peralatan-peralatan elektronik juga di koran. Tapi sekarang seiring dengan perkembangan zaman kita susah ya. Bahkan anak-anak sekarang Ustadz suruh kita membuat kerajinan dari koran bekas, susah nyarinya. Ya kan? Antum bisa nyarinya kira-kira? Enggak ya? Koran bekas nggak bisa, Ustadz. Karena apa? Udah jarang sekali orang mencari berita dengan surat kabar saat ini, ya. Jadi orang-orang mencari berita sekarang bukan dari surat kabar lagi, jadi dengan media-media elektronik ya, yang berbentuk digital, sehingga kita sangat sulit, bukan tidak bisa ya, sangat sulit untuk menemukan kertas koran ini. Kemudian ada radio ya. Radio ini adalah, nah, berikut jaga dengan radio ini anak-anak ya. Radio ya, ditemukan ya pertama kali ya anak-anak Ustaz ya, oleh ya, gelombang radio ini ditemukannya oleh si Heinrich Hertz pada tahun 1887. Kemudian sekitar 10 tahun kemudian Guglielmo Marconi membuat radio pertama pada tahun 1897. Jadi siaran radio saat itu hanya menyajikan informasi, berita, musik dan diskusi saja ya yang bisa didengarkan. Sekarang udah banyak ya, iklan-iklan juga sudah banyak ya di radio ya. Tapi kira-kira anak-anak Ustadz ini sering dengar radio? Enggak ya, karena radio sekarang itu, apalagi radio di daerah kita ini ya, hanya banyak memutar musik-musik saja ya. Sementara kita sangat tidak suka ya, atau sangat dilarang kita mendengarkan musik. Nah, musik itu nanti kita bisa melupakan hafalan-hafalan kita. Nah, jadi Ustaz rasa sekarang radio pun sudah kita tinggalkan ya, radio kita tinggalkan. Karena apa? Banyaknya sekali siaran-siaran yang nggak bermanfaat nih kalau saat ini ya, tidak bermanfaat. Baiklah anak-anak Ustaz, kemudian kita masuk ke televisi ya. Televisi tentu semua anak-anak Ustaz tahu ya, dan nggak ada yang nggak pernah lihat televisi. Ya, televisi. Jadi televisi adalah sebuah alat penangkap siaran bersuara dan gambar. Berbeda dengan radio tadi. Kalau radio dia cuma suara saja ya, tidak ada gambar. Tetapi televisi ini selain dia bisa kita tangkap suaranya, dan juga kita bisa melihat gambarnya. Jadi televisi ini sebenarnya berasal dari dua kata ya, tele dan vision ya, yang artinya ya, tele itu artinya jauh dan vision itu berarti tampak. Jadi kita bisa melihat dari jauh. Jadi televisi kita bisa melihat dari jarak jauh ya. Jadi televisi pertama ditemukan oleh Paul Nipkow ya pada tahun 1883. Pada tahun 1800 itu sudah ada televisi ya anak-anak ya. Tapi berbentuknya nggak seperti sekarang. Kalau kita lihat sekarang TV-nya udah kayak mana nih? Kita lihat yang kayak di kelas kita ini ya, anak-anak Ustaz. Antum bisa lihat nih, coba Ustaz arahkan. Ini TV-nya udah sangat canggih sekali ya anak-anak Ustaz ya. Walaupun nggak kita nyalakan, tapi antum udah bisa lihat lah. Ya, ini namanya Smart TV. Antum bisa ngapa-ngapain aja di situ. Ya, Smart TV, udah eranya Smart TV ya, TV pintar. Nah, jadi
anak-anak Ustaz. Nah, sampai sini ya anak-anak Ustaz ya. Televisi ya, sekarang ini ada televisi LED, televisi 3D, bahkan sudah memasuki televisi Smart TV ya, Smart TV namanya. Jadi anak-anak Ustaz kita bisa menikmati ya internet melalui televisi ya, internet melalui televisi. Sampai di situ anak-anak Ustaz ya. Jadi ini termasuk media komunikasi yang modern ya. Kemudian ada yang disebut dengan faksimili ya, faksimili. Nah, jadi faksimili ini ya berasal dari bahasa Latin ya, yang artinya adalah membuat salinan yang sama persis dengan aslinya. Membuat salinan sama seperti kalau kita lihat fotokopi jarak jauh. Nah, mungkin anak-anak Ustaz nggak sempat menikmati hal seperti ini ya, belum sempat ya. Sekarang ini kan sudah ada internet ya, antum bisa langsung ya, bisa langsung kirim filenya, langsung difotokopi, langsung di print out, dan nggak ada masalah. Tapi zaman dulu mungkin sebelum adanya internet ini ya, ini sesuatu hal yang penting untuk mengirimkan dokumen ya. Misalnya antum mau sekolah antum minta kirimkan ijazah antum ya kan, sekarang juga fotokopinya ya. Jadi antum bisa langsung buat di tempat antum, faksimilkan ke sekolah, nanti sekolah nerima, sama dengan fotokopi aslinya. Jadi kayak fotokopi jarak jauh. Pernah antum buat seperti itu? Enggak pernah ya. Nah, jadi ini faksimil. Kemudian memasuki setelah itu ada telepon ya, telepon ya, ada telepon. Oke. Jadi kalau telepon ini anak-anak Ustaz sudah menikmati ini tentunya ya. Antum tentu sudah menikmati teknologi ini ya, telepon ya. Karena telepon ini pertama sekali ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876 ya, pada tahun 1876. Jadi tentunya anak-anak Ustaz yang lahir tahun berapa antum? Lahirnya tahun berapa? 2008. Nah, sudah menikmati ya. Atau sudah nggak nikmati lagi ya teleponnya? Masih ya. Jadi telepon pertama sekali ini tentunya ya anak-anak Ustaz ya, seperti yang Ustaz alami juga, itu teleponnya masih menggunakan kabel ya. Jadi berbeda dengan sekarang ya, handphone tanpa kabel bisa dibawa kemana-mana ya. Jadi kalau misalnya telepon zaman dulu itu nggak ada kemungkinan antum bisa bawa kemana-mana ya kan, orang kabelnya lengket, paling di rumah saja ya. Kalau sekarang udah bisa antum genggam, bisa kantongi ya, sangat memudahkan sekali saat ini ya. Jadi telepon ini bisa ya berbicara jarak jauh ya, walaupun kalau zaman telepon ini di tempat-tempat tertentu saja yang bisa kita kita temukan teleponnya. Dulu ada juga di zaman dulu itu ada telepon umum namanya. Jadi antum, tapi telepon umum itu nggak bisa nerima telepon, hanya dia memanggil saja. Jadi pakai koin ya, jadi koin uang logam ya, kemudian baru bisa antum pencet nomornya. Nah, itu zaman dahulu. Kemudian kita memasuki ya tahun 1973 ya, sejak 3 April tahun 1973
maka telah dikenal namanya handphone, ya, handphone. Handphone, ya, handphone. Ya, jadi handphone juga sering kita sebut dengan apa nih? HP, telepon genggam, ya kan? Telepon genggam atau telepon seluler, ya. Ini adalah salah satu terobosan yang spektakuler ya anak-anak Ustaz ya, yang saat ini ya ada tuh ya penemuan yang sangat spektakuler ya, itu handphone ya. Handphone bisa lebih praktis ya, karena ukurannya yang kecil dan mudah dibawa kemana-mana. Nah, berbeda dengan telepon tadi, kita nggak bisa bawa kemana-mana karena dia selalu membutuhkan kabel telepon ya. Sementara kalau handphone ini dia tidak butuh lagi sama kabel ya, dia sudah bisa menangkap sinyal ya secara wireless ya, seperti itu, mudah dibawa kemana-mana. Belum lagi saat ini anak-anak Ustaz, fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada handphone ini ya, yang dimasukkan di dalam handphone ini sangat memudahkan kita ya. Kalau dulu zaman Ustadz pertama sekali memiliki handphone itu cuma bisa SMS sama telepon saja, ya kan? Mungkin sekarang handphone yang seperti itu langka, nggak ada jual, SMS, dan nggak berwarna, warnanya cuma tulisan hitam gitu saja, sama kayak antum melihat kalkulator, ya, kalkulator seperti itulah bentuk layarnya. Tapi sekarang sangat apa ya, sangat berkembang sekali ya anak-anak Ustadz ya, sudah full color ya kan, kemudian kameranya bisa depan belakang. Nah, jadi Ustadz tuh mesti mengalami handphone yang nggak bisa foto, kemudian cuman bisa foto dari belakang saja ya kan, arah belakang saja. Tapi saat ini semua bisa dibuat dari handphone. Bahkan saat ini orang-orang jika nggak ada handphone seperti kehilangan separuh nyawanya, ya kan? Aduh, nggak ada handphone nih, handphone ketinggalan, aduh, udah susah dia, susah. Ya, apa-apa semua dikerjakan menggunakan handphone. Ya, lebih susah orang ketinggalan handphone daripada ketinggalan dompet. Ya, betul itu. Ya, seperti itu. Jadi memang kita ya anak-anak sekarang ya sangat tergantung sekali sama yang namanya handphone. Ya Ustaz nggak tahu ya kira-kira mana yang lebih dahulu ya, handphone apa handy talkie ini. Berikutnya adalah handy talkie. Handy talkie adalah alat komunikasi ya yang menggunakan sinyal frekuensi tertentu, handy talkie ya. Jadi dia seperti handphone juga ya, tapi dengan jarak-jarak yang pendek ya. Handy talkie ya. Biasanya kalau antum pernah melihat kalau ada sebuah keramaian gitu ya, ataupun mungkin ada suatu acara ya, untuk sebuah panitia acara ya, untuk berkomunikasi dengan jarak-jarak yang tidak begitu jauh menggunakan alat ini ya. Kemudian ya untuk pengamanan ya anak-anak Ustadz ya, alat-alat ini biasanya digunakan oleh kepolisian ya, tentara, juga para pengaman seperti satpam ya. Yang terakhir adalah anak-anak Ustadz komputer atau laptop ya, komputer ataupun laptop ya, komputer ataupun laptop ya. Komputer seperti yang kita gunakan saat ini anak Ustadz untuk media pembelajaran kita ya, seperangkat alat elektronik yang bisa mengolah data secara cepat ya dan tepat hingga menghasilkan informasi yang akurat ya.
perlu anak-anak Ustaz ketahui ya, sekarang ini, saat ini ya, kemampuan komputer ini ya sudah bisa diaplikasikan kepada handphone ya anak-anak Ustaz. Makanya di saat ini alat komunikasi yang sangat diminati ya itu adalah handphone, karena fasilitas-fasilitas yang ada di komputer bahkan sudah bisa dimasukkan ke dalam handphone yang kecil ya, handphone yang kecil. Tapi komputer ya, banyak masyarakat yang menganggap bahwa komputer hanya digunakan untuk mengetik saja, padahal komputer dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang ya, berbagai bidang seperti penerbangan ya, bahkan kedokteran, matematika juga ya anak-anak Ustaz ya. Nah, jadi ini adalah beberapa alat-alat komunikasi modern. Kira-kira anak-anak Ustaz ada nggak yang antum sudah memahaminya, sudah tahu, tapi belum Ustaz sampaikan? Belum Ustaz sampaikan media komunikasi modern. Ustaz, ini saat ada media komunikasi yang sebenarnya belum Ustaz sampaikan, ada jenisnya yang lain. Kira-kira jika ada, antum boleh sampaikan. Kalau menurut antum ada lagi kira-kira yang media komunikasi lain selain yang Ustaz sebutkan ini tadi? Yang modern ya tentunya anak-anak Ustaz ya. Media komunikasi yang modern. Ya. Baiklah anak-anak Ustaz, kalau tidak ada, ini Ustaz akan memberikan sebuah tugas anak-anak Ustaz ya. Antum Ustaz suruh menyebutkan ya alat-alat komunikasi yang modern beserta fungsinya ya. Antum bisa lihat ya, ini antum isi. Nanti antum akan kumpulkan setelah antum menonton video ini. Jadi setelah antum lihat video pembelajaran ini, maka antum segera kumpulkan. Tidak perlu antum buat kelompok ya, ini pribadi saja tugasnya anak-anak Ustaz ya. Jadi antum suruh sebutkan ya alat komunikasi modern dan fungsinya ya. Antum tulis, kemudian nanti antum kumpulkan. Bagi anak-anak Ustaz yang mengikuti pembelajaran secara daring, antum kumpulkan di nomor pribadi Ustaz ya, melalui WA saja ya. Ustaz tunggu sampai setelah antum melihat video ini. Baiklah anak-anak Ustaz, mungkin ini saja yang dapat Ustaz sampaikan hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan antum. Ustaz cukupkan pembelajaran kita hari ini dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.